Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Yulianawati dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2008559. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang batuan metamorf. Yuk kita simak. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu batuan metamorf? Batuan metamorf adalah sekelompok batuan yang merupakan hasil dari ubahan atau transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu protolit. Protolit itu bisa batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf itu sendiri oleh suatu proses yang disebut dengan metamorfosis. Kemudian, bagaimana sih batuan metamorf ini terbentuk? Batuan metamorf terbentuk karena adanya perubahan yang disebabkan oleh proses metamorfosa. Nah, proses metamorfosa ini merupakan perubahan tekanan, suhu, aktivitas kimia baik fluida atau gas. Jenis-jenis metamorfisme batuan metamorf. Jenis metamorfisme yang pertama yaitu metamorfisme termal. Metamorfosis termal ini juga disebut dengan metamorfosis sentuh, di mana metamorfosis jenis ini merupakan metamorfosis yang terjadi saat batu-batuan itu mengalami sentuhan oleh magma panas di sekitar dapur magma atau tubuh batuan intrusif. Contoh dari metamorfosis termal adalah batu gamping yang berubah menjadi batu marmer. Yang kedua yaitu metamorfisme dinamis atau katalistik. Metamorfisme ini terjadi di daerah pergerakan yang dangkal, di mana tekanan lebih berperan daripada panas yang timbul. Panas yang ditimbulkan oleh gesekan yang terjadi di sepanjang zona patahan inilah yang mengakibatkan batuan tergerus dan termetamorfosiskan. Contohnya yaitu batu sabak. Yang ketiga yaitu metamorfisme regional. Peranan penting dalam metamorfisme regional ini adalah tekanan dan suhu. Proses ini terjadi secara regional serta berhubungan dengan lingkungan tektonis. Metamorfosa jenis ini biasanya akan menghasilkan batuan metamorf dengan tingkat foliasi yang sangat kuat. Contohnya seperti slate, schist, and gneiss. Contoh batuan metamorf. Batu marmer. Cirinya yaitu campuran warna berbeda-beda, mempunyai pita-pita warna, kristalnya sedang sampai kasar, keras, dan mengkilap jika dipoles. Batu marmer terbentuk bila batu kapur mengalami perubahan suhu dan tekanan yang tinggi. Batu marmer juga biasa digunakan untuk membuat patung dan lantai atau ubin. Yang kedua yaitu batu sabak. Cirinya yaitu warnanya itu abu-abu, kehijau-hijauan, dan hitam. Dapat dibelah-belah menjadi lempeng-lempeng tipis. Batu sabak terbentuk bila batu serpih kena suhu dan tekanan yang tinggi. Kegunaannya yaitu dijadikan sebagai kerajinan, sebagai batu tulis, sebagai bahan bangunan, dan untuk membuat atap rumah semacam genting. Kemudian ada batu gneiss. Cirinya berwarna putih, keabu-abuan, terdapat goresan-goresan yang tersusun dari mineral-mineral,
dan terbentuk urat-urat yang tebal yang terdiri dari butiran mineral di dalam batuan tersebut. Cara terbentuknya terbentuk pada saat batuan sedimen atau batuan beku yang terpendam pada tempat yang dalam mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi. Kegunaannya dijadikan sebagai kerajinan. Yang keempat yaitu batu sekis. Batu ini warnanya hitam kekuning-kuningan, dan batuan ini juga umumnya terpisah menjadi berkas-berkas gelombang yang diperlihatkan dengan adanya kristal yang mengkilap dan terkadang ditemukan kristal garnet. Cara terbentuknya, batuan metamorf regional yang terbentuk pada derajat metamorfosa tingkat menengah. Kegunaan dari batu sekis ini sebagai sumber mika yang utama, yaitu satu komponen penting dalam pembuatan kondensator dan kapasitor dalam industri elektronika. Lalu yang kelima ada batu kuarsit. Cirinya berwarna abu-abu, kekuningan, serta sering berlapis-lapis dan dapat mengandung fosil. Batu kuarsit juga keras dibanding gelas dan terdapat butiran sedang. Cara terbentuknya, kuarsit terbentuk akibat panas yang tinggi sehingga menyebabkan rekristalisasi kuarsa dan feldspar. Kegunaannya yaitu dijadikan sebagai kerajinan dan konstruksi jalan. Yang keenam ada batu melonit. Cirinya butir-butir batuan ini lebih halus dan dapat dibelah serta berwarna abu-abu, kehitaman, coklat, dan biru. Cara terbentuknya terbentuk oleh rekristalisasi dinamis mineral-mineral pokok yang mengakibatkan pengurangan ukuran butiran-butiran batuan. Kegunaannya dijadikan sebagai kerajinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses metamorfisme. Faktor yang mempengaruhi proses metamorfisme yang pertama yaitu suhu. Apabila batuan dipanaskan dalam suhu tertentu, akan membentuk mineral-mineral baru yang akan menghasilkan batuan metamorf. Dengan demikian, suhu semakin tinggi dapat terjadi pada batuan yang berada di dalam bumi. Suhu dapat meningkat karena adanya intrusi batuan. Yang kedua yaitu tekanan. Tekanan tinggi berasal dari adanya endapan-endapan yang sangat tebal di atasnya. Tekanan terjadi jika ada pelipatan dan geseran pada waktu terjadi pembentukan pegunungan. Yang ketiga yaitu kimiawi. Aktivitas dari kimiawi fluida merupakan fase yang penting karena fungsi dari cairan fluida sebagai media transport dari larutan ke mineral, sehingga akan mempercepat proses metamorfisme. Jika jumlah larutan sedikit atau tidak ada, maka proses metamorfismenya akan berlangsung lambat karena perpindahannya yang melalui difusi mineral yang padat. Kemudian ada faktor waktu. Dalam proses metamorfisme dibutuhkan waktu yang lama untuk membentuk butiran-butiran mineral yang ukurannya besar. Nah, dapat disimpulkan bahwa batuan berbutir kasar itu merupakan hasil dari metamorfisme dalam waktu yang sangat lama, serta suhu dan tekanannya itu tinggi. Sebaliknya, jika berbutir halus merupakan hasil dari waktu yang pendek serta suhu dan tekanannya rendah.